Tidak ada kisah yang lebih mengusik jiwa ketimbang misteri. Selamat malam penyuka misteri. Kisah misteri kali ini berulang-ulang diceritakan di salah satu SMA negeri yang letaknya tidak jauh dari Candi Borobudur di Jawa Tengah. Laras masih duduk di bangku kelas 1 SMA pada 1999 itu. Anak zaman sekarang menyebutnya kelas 10. Sebagai siswa baru, Laras harus menjalani masa orientasi sekolah. Puncak masa orientasi adalah persami, perkemahan Sabtu Minggu. Persami digelar di lapangan milik sekolah. Letaknya persis di samping sekolah Laras. Akhir pekan itu, di ujung masa orientasi sekolah, berkemahlah Laras bersama teman-teman seangkatannya. Senior Laras yang tergabung dalam Dewan Ambalan Pramuka menjadi panitia persami. Dari awal masa orientasi, beberapa senior sudah menggembar-gemborkan rencana jurit malam dalam rangkaian persami. Kamu pasti ketakutan. Seorang senior berkata kepada Laras. Laras nyengir. Dia bukan gadis penakut. Sama seperti seniornya tadi, dia pun menanti-nantikan jurit malam. Sampai sebesar ini, Laras belum pernah ikut jurit malam. Dia seperti tidak berjodoh dengan acara yang melibatkan hantu-hantuan dan ketakutan berlebihan itu. Tahun lalu, saat menjadi senior di SMP-nya dan seharusnya menjadi panitia jurit malam, acara itu dibatalkan. Alasannya, orang tua para siswa memprotes acara yang dianggap tidak ada manfaatnya tersebut. Kini, meskipun harus menjadi pihak yang ditakut-takuti, Laras rela. Apapun deh asalkan jurit malam. Laras ingin mengetes kadar keberaniannya. Rangkaian atraksi dan hiburan yang mengiringi api unggun usai sudah. Saatnya jurit malam. Laras girang. Loh, tapi kok malah disuruh kembali ke tenda masing-masing? Jadi tidak ini. Semoga gak jadi jurit malam. Teman yang satu tenda dengan Laras berucap. Laras tersenyum. Kenapa emang? Tanya Laras. Ya takutlah, kata temannya sewot. Berkelompok di dalam tenda membuat para siswa baru itu malah saling bertukar cerita. Bukannya tidur seperti yang diinstruksikan oleh Dewan Ambalan. Setelah lelah bercerita, barulah Laras dan teman-temannya berbaring. Baru saja hendak lelap, terdengar peluit dari tengah lapangan. Laras langsung terbangun. Akhirnya jurit malam juga. Laras tenang. Dia bergegas memakai kembali sepatu yang tadi dilepasnya sebelum tidur. Dia juga merapikan baju pramukanya sebelum keluar tenda. Wajah-wajah mengantuk siswa baru menghiasi lapangan. Tentu saja pemandangan itu membuat para senior terhibur. Sambil senyum-senyum, mereka memerintahkan Laras dan teman-temannya berbaris. Atur jaraknya, Dek, mereka berteriak-teriak. Setelah menenangkan aturan jurit malam dan rute yang harus dilewati, para senior kemudian mengatur barisan. Siswa laki-laki dan perempuan dibedakan rutenya. Rute siswa perempuan jelas lebih pendek. Ada 5 pos yang harus disinggahi. Pada masing-masing pos ada tugas yang harus dikerjakan. Satu persatu siswa diberangkatkan.
Mereka meninggalkan lapangan dengan jeda pemberangkatan 3 menit. Cukup lama. Para senior memastikan juniornya tidak akan bertumpuk di satu pos dan tetap akan berjalan sendiri-sendiri sampai tiba di garis finish. Sambil menunggu gilirannya, Laras membayangkan hiasan-hiasan gaib apa yang akan ditemuinya nanti di jalan. Laras yakin semua yang akan dia jumpai hanyalah buatan para senior. Gak perlu takut, gumamnya. Laras malah kemudian tertarik untuk melihat seberapa seram dandanan para senior. Dia juga bertekad untuk membuat mereka yang bersembunyi di balik kostum atau dandanan demit itu akan kesal karena gagal menakuti Laras. "Maju, Dek!" Suara itu membuyarkan Laras. Dengan semangat, Laras melangkahkan kakinya. Seperti yang sudah dia perkirakan, Laras bertemu hantu-hantu klasik di jalan yang memisahkan pos satu dengan yang lain. Pocong yang tiduran di tengah jalan hampir kena tendang Laras. Boneka penggalan-penggalan tubuh manusia digantungkan di pohon-pohon sepanjang jalan. Tapi itu tidak membuat Laras ngeri. Ada pula yang sengaja diayunkan dari pohon yang satu ke yang lain menyeberangi jalan yang Laras lalui. Di pos ketiga, setelah mengerjakan tugas, Laras diberitahu untuk selalu berbelok kanan tiap kali menemui persimpangan. Belok kanan apapun yang kamu jumpai di sana nanti. Jangan bikin rute sendiri kalau tidak mau tersesat. Terang senior di pos ketiga. Laras menurut. Persimpangan pertama setelah pos 3, Laras belok kanan. Ada suara tawa. Laras diam saja. Dia tahu ada senior yang memutar tawa khas kuntilanak dari smartphone-nya. Laras berjumpa persimpangan lagi. Dia belok kanan lagi. Ya, kenapa lewat pematang sawah sih? Batin Laras. Dia tidak suka mengotori sepatunya dengan lumpur dan tanah basah. Ada benda tipis serupa kain berwarna putih terbang di depan Laras. Laras diam saja. Dia melanjutkan langkahnya. Di kejauhan, dia melihat lagi bola-bola api berterbangan. Canggih juga senior-senior ini bisa bikin beginian, batin Laras. Pematang sawah itu bagaikan tidak ada ujungnya. Laras mulai mengeluh, capek. Dia juga tidak melihat ada pos di depan. Jika ada 5 pos yang harus disinggahi, artinya Laras masih harus mampir di 2 pos lagi. Laras makin enggan menggerakkan kakinya. Matanya mulai berat, ngantuk. Sambil tetap melangkah, Laras mendengar suara-suara yang tidak disukainya. Tangis bayi, tangis perempuan. Mental Laras melemah. "Jangan kasih saya suara-suara lah, mending ditampakin aja," kata Laras. Dia sengaja bersuara untuk mengusir kantuk, sekaligus memberi kode kepada senior-senior yang dia yakini bersembunyi sepanjang rute bahwa dia sudah capek. Sekitar 5 menit kemudian, sembari tetap mengabaikan suara-suara dan bayangan-bayangan serupa demit yang melintasinya, Laras melihat ujung pematang. Loh, tapi jangan
yang bisa dilalui setelah pematang bukan di sebelah kanan, melainkan kiri. Padahal tadi instruksi para senior belok kanan. Laras sempat ragu. Jika dia ke kanan, maka dia akan masuk ke ladang tebu yang tanamannya lebih tinggi dari dia. Laras tidak melihat ada cahaya di sana. Tidak mungkin dia nekat masuk ke tebu-tebu itu. Laras berhenti lama di ujung pematang. Dia kemudian memilih untuk belok kiri. Kiri sajalah, itu ada permukiman warga. Laras mengambil pilihan. Laras melangkah dengan bersemangat karena melihat banyak rumah di depannya. 3 menit berjalan, Laras tidak melihat tanda-tanda ada pos. Sejak dari pematang tadi pun, dia tidak lagi mendengar suara-suara atau dikejutkan kehadiran hantu buatan senior. Keheningan di permukiman membuat Laras bergidik. Sunyi sekali, seperti kampung tidak berpenghuni. Lampu penerangan jalan minim. Jika ada pun, bolam, tidak terlalu terang. Semua rumah gelap, seperti tidak ada lampu. Padahal listrik sudah masuk ke desa-desa sekitar sekolah Laras. Laras semakin jauh berjalan menyusuri kampung itu. Semakin jauh dia berjalan, semakin menguap pula keberaniannya. Gila, sepi banget. Suara jangkrik aja tidak ada. Ini kampung kok seperti ruang kedap udara gini. Dari tadi tidak ada angin. Padahal ini dini hari. Laras tetap berjalan. Lamat-lamat dia mendengar suara benda diseret. Oh, bukan. Suara benda bergesekan dengan tanah. Suaranya pendek-pendek. Sret, sret, sret. Laras melanjutkan langkahnya. Makin lama, suara itu makin terdengar jelas. Laras sepertinya menuju ke sumber suara. Jantung Laras berdegup kencang. Ada apa ini? Kenapa aku malah ketakutan sekarang? Laras menggumam. Laras melihat persimpangan di depannya. Suara itu kian santer. Laras berbelok ke kanan. Dia melihat sebuah rumah yang unik. Dindingnya setengah bambu, setengah tembok. Ada lampu bolam yang menyala terang di teras. Rumahnya tidak terlalu besar, tapi halamannya luas sekali. Laras memelankan langkahnya untuk mengamati rumah itu. Dia memang harus melewati halaman untuk melanjutkan perjalanan. Sret, sret, sret. Suara itu sangat jelas terdengar. Ketika sedang mencari sumber suara, kaki Laras terantuk batu. Dia terjatuh. Laras bergegas bangun, dan alangkah terkejutnya dia melihat ada seorang nenek berdiri di hadapannya. Ada sapu di tangan kanannya. Oh, rupanya itu tadi suara sapu. Nenek ini menyapu rumahnya ternyata. Laras lega menemukan sendiri jawaban dari pertanyaan yang mengganggunya sedari tadi. Nuwun sewu mbah, derek langkung. Laras menyapa nenek itu dengan bahasa Jawa halus. Si nenek menatap Laras. Pandangannya dingin, terasa menembus sampai ke kalbu. Tatapan mata nenek itu membuat Laras gemetaran. Laras berusaha tenang. Nenek itu kemudian mengulaskan senyum, tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Laras takut melihat nenek itu. Laras ingin segera berlari meninggalkan halaman rumah itu. Tapi mengapa kakinya mendadak berat? Mendadak tidak mau digerakkan. Laras dan si nenek berdiri berhadapan. Mata si nenek menatap tajam Laras. Laras tidak berani menatapnya balik. Laras menundukkan wajahnya. Ya Tuhan, aku takut, kata Laras. Laras hanya berani melayangkan pandangannya pada sapu dan kaki si nenek. Laras tidak berani mengangkat wajahnya. Bulu kuduknya merinding. Sesuatu di dalam diri Laras mengatakan bahwa nenek itu bukan senior yang sedang berdandan. Dia juga bukan boneka. Laras merapalkan doa. Laras ketakutan.
Laras mulai menangis. Tapi Laras tidak bisa mengeluarkan kata-kata, padahal dia ingin berteriak sekencang-kencangnya. Di tengah kepanikan itu, Laras melihat sapu dan kaki si nenek di hadapannya perlahan menjauh dari tanah. Terangkat. Hah? Kenapa bisa begitu? Sapu itu makin berjarak dengan tanah, kaki si nenek juga. Sapunya bagai melayang, si nenek seperti terbang. Lutut Laras gemetaran. Dia memilih ambruk ke tanah dan memejamkan mata. Sayup-sayup, Laras mendengar suara tawa perempuan. Awalnya keras, tapi kemudian menjauh. Setelah itu, Laras tidak tahu lagi apa yang terjadi.